Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita sama-sama ada di tempat ini. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Dia yang sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, mari kita akan mulai ibadah ini, kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami ada di tempat ini. Ini karena Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu, kami rindu berjumpa dengan Engkau, dan kami ingin mengucapkan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini. Kami tahu sepanjang minggu Tuhan Engkau sudah menyertai kami. Ketika kami melangkah, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang kepadamu. Biarlah setiap kami ada di dalam urapan Tuhan. Baik pelayan-pelayanmu, baik jemaatmu, semuanya ada di dalam tanganmu Tuhan. Kau persatukan kami, Kau satukan hati kami untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita mau berikan persembahan kepada Dia. Persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan hidup kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang
Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, sungguh dahsyat Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita. Sungguh baik Allah yang kita sembah, yang sudah memelihara hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Anugerah Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita beribadah Bapak Ibu dan Saudaraku. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Banyak hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Ini memang banyak pertanyaan mengenai Jehovah Jireh. Benar enggak Allah itu menyediakan bagi kita? Tapi kenapa sering berlawanan dengan keadaan dan fakta yang terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan baca bersama-sama Filipi 4 ayat yang 19. Ya, satu ayat ini kita baca bersama-sama dan kemudian kita aminkan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa buka di HP-nya atau Bapak Ibu bawa Alkitab. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, apakah ini memberi harapan palsu gitu ya? Apakah karena Paulus menerima dari Epafroditus suatu persembahan, sehingga Paulus kemudian berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, memang dalam konteks ayat ini, mu, yang dimaksud mu di sini adalah Epafroditus dan jemaat yang dilayani. Sebuah persembahan diberikan oleh Epafroditus kepada Rasul Paulus dan kemudian muncullah ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kan sering Bapak Ibu juga memberikan persembahan dan kemudian saya berdoa, ataupun Bapak Ibu memberikan persepuluhan dan saya berdoa, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudaraku. Kira-kira sama Bapak Ibu, intinya demikian. Jadi ketika Rasul Paulus menerima persembahan, kemudian Rasul Paulus membalas dengan satu perkataan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Jehovah Jireh ini dalam terjemahan baru yang baru saja kita baca, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi dalam terjemahan lama, Allahku akan mencukupkan segala kekuranganmu. Ini terjemahan lama. Artinya kalau kita gabung dan tidak mungkin salah Bapak Ibu ya, tidak mungkin salah terjemahan baru, terjemahan lama, kalau kita gabung, Epafroditus dan jemaat yang dilayani oleh Epafroditus adalah jemaat yang dalam keadaan kekurangan. Tetapi dalam keadaan kekurangan itulah Epafroditus kemudian mempersembahkan satu persembahan yang harum. Ayat 18 berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kita melihat di sini, Jehovah Jireh, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Satu pertanyaan, benar enggak? Apakah benar segala keperluan kita dipenuhi oleh Allah? Jehovah Jireh ini, perkataan Jehovah Jireh ini, walaupun tidak ada di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, tetapi tersirat makna dari Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu berarti Allah menyediakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya.
dalam Kristus Yesus. Perkataan ini, Yehova Jireh ini, pertama kali muncul dalam kisah Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Dalam Kejadian 22 ayat 10 sampai dengan yang ke-14, ya tidak perlu dibaca, tapi tentu Bapak Ibu sudah mengetahui. Ingat ya, ini kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab yang ditulis oleh Musa dalam Kejadian. Ya. Abraham mempersembahkan korban yang bernama Ishak. Jadi kalau ada kitab lain kemudian menulis hal yang lain, ya tentu Abraham yang berbeda. Karena di dalam Alkitab tidak ada nama selain Abram dan Abraham. Jadi kalau ada nama selain itu, berarti ada pribadi yang berbeda. Kalau ada Ishak, berarti ada Ishak yang berbeda. Ya. Kalau ada nama lain Ismail dalam Alkitab, yang kemudian ada kitab lain yang kemudian menulis juga Ismail, itu adalah dua pribadi yang berbeda, karena ceritanya sangat jauh berbeda. Ya Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Sangat jauh berbeda. Kisahnya pun juga sangat jauh berbeda. Ya. Jadi ketika Abraham mempersembahkan korban itu dan kemudian dengan keyakinan penuh, makanya Abraham disebut Bapa percaya. Karena dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kok anaknya yang tunggal Pak Pendeta? Kan dia punya anak yang lain yang bernama Ismail. Yang dimaksud anak tunggal adalah anak pewaris warisan, ahli waris. Tradisi waktu itu, anak dari gundik tidak mendapatkan ahli waris. Bapak Ibu harus pintar ini Bapak Ibu. Kalau ada ditanya, sekarang kan zamannya begitu Bapak Ibu. Ini Alkitab kamu salah ini. Kok dengan apa disebut anak tunggal? Padahal Abraham punya dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Kenapa disebut anak tunggal? Nah, Bapak Ibu bisa jawab. Yang dimaksud anak tunggal adalah anak pewaris warisan, ahli waris. Sementara anak dari gundik tidak mendapatkan ahli waris. Ketika dengan kepercayaan penuh dan percaya kepada Allah yang berbicara kepada Abraham, Abraham persembahkanlah anakmu yang kau kasih, anakmu yang tunggal itu. Dan kemudian Abraham mengambil sebuah pisau dan siap untuk menyembelih. Sangat yakin dan percaya. Tapi saat itulah kemudian malaikat kemudian berkata, cukup Abraham, stop. Jangan bunuh anak itu. Aku tahu imanmu. Lalu siapa yang menggantikan ini? Kayu bakar sudah siap, mezbah sudah ada. Lalu siapa yang menggantikan ini? Dan Abraham kemudian melihat anak domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Tolong dibaca ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Ya, amin. Tuhan menyediakan. Dan Abraham menamai tempat itu Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali Bapak Ibu. Karena kita punya Allah yang Yehova Jireh, Allah El Shaddai, Allah El Roy, Allah El Sama,
Allah Jehovah Rafa, kita punya Allah-Allah yang saya sebutkan itu Bapak Ibu. Hari ini kita belajar mengenai Jehovah Jireh, Allah penyedia, Allah yang menyediakan. Ini pertama kali disebutkan Jehovah Jireh di dalam ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Makna Jehovah Jireh ini artinya Tuhan menyediakan. Bukan itu aja Bapak Ibu. Jireh itu bukan menyediakan saja, tapi Jireh itu melihat. Jehovah Jireh itu Allah melihat. Allah menyediakan, dan Jehovah Jireh juga punya arti Allah memperhatikan. Amin. Saya senang sekali Bapak Ibu. Pagi hari ini saya senang sekali Bapak Ibu. Karena terus terang aja, ketika saya mempelajari mengenai Allah Jehovah Jireh ini, Tuhan menyediakan. Banyak hal yang kita minta, yang memang Tuhan tidak sediakan seperti yang apa yang kita minta. Tapi Tuhan sediakan dalam bentuk lain. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu. Allah melihat kita. Allah melihat keluh kesah kita. Allah melihat beban hidup kita. Allah melihat penderitaan kita. Allah melihat Jehovah Jireh. Mengapa ini saya sebutkan Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang merasakan Allah tidak peduli dengan hidupku. Allah itu memperhatikan. Jehovah Jireh itu Allah memperhatikan Bapak Ibu. Jadi begitu Tuhan menuntun saya untuk berbicara mengenai Jehovah Jireh, banyak hal yang kemudian Tuhan putar otak saya ini untuk mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan. Dalam lembah kekelaman apapun Tuhan itu menyediakan. Dalam kesukaran apapun Tuhan melihat. Dalam penderitaan dan beban yang saya pikul Tuhan memperhatikan. Dan saya sangat bangga. Dia adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Sama seperti Abraham Bapak Ibu. Sebegitu kuatnya iman Abraham, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluarlah engkau dari sanak saudaramu, dari negerimu, ke suatu negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kemana? Kemana Allah? Ikut aja. Dan Abraham percaya 100% terhadap suara yang dia dengar, sekalipun dia tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Mungkin ada di antara kita yang mengalami semacam itu Bapak Ibu. Keraguan-raguan terhadap kuasa Tuhan. Kebimbangan atas kasih Tuhan. Kekhawatiran akan pertolongan Tuhan. Hari ini, pandanglah kepada satu pribadi yang bernama Abraham. Yang betul-betul meninggalkan hartanya, dan membawa seperlunya ke suatu negeri dan memulai hidup baru yang dia tidak tahu. Apakah hidup baru itu nanti akan lebih baik atau hidup baru itu akan lebih menyengsarakan dia. Tapi yang penting Abraham keluar dari negeri itu menuruti suara yang dia dengar. Ternyata dia Jehovah Jireh Bapak Ibu. Ternyata dia Jehovah Jireh, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan, dan segala keperluan Abraham dalam perjalanan Tuhan yang menyediakan. Luar biasa Bapak Ibu. Hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Pagi hari ini mantapkan iman percaya kita. Taruh kepercayaan kita 100% kepada Allah yang hidup. Amin. Hari-hari tidak makin baik Bapak Ibu.
Ya. Hari-hari tidak makin baik. Ini berita buruknya. Tapi berita baiknya, Bapak Ibu disertai Tuhan. Amin. Bapak Ibu diperhatikan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan melihat. Dan Tuhan menyediakan. Walaupun tanpa kita minta sekalipun, Bapak Ibu. Tuhan sediakan. Tapi kalau Tuhan mengajak kita untuk meminta, mintalah. Bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Tapi Tuhan mau antara kita pribadi kita ini dengan Allah Bapa itu punya hubungan yang begitu erat, begitu baik seperti Bapa dan anak. Mintalah, aku akan memberikan kepadamu. Tidak mungkin Tuhan memberikan ular kalau kita minta roti. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Yang sakit dan tidak disembuhkan saat ini, dan sudah berdoa cukup lama, percayalah. Itu proses yang Tuhan berikan dan itu yang terbaik. Ya, saya pun juga begitu Bapak Ibu. Saya menerima keadaan. Saya sudah berdamai dengan keadaan saya. Saya menerima apapun yang saya alami. Sebab saya sangat percaya Allah yang saya sembah adalah Yehova Jireh, Allah yang melihat, Allah yang menyediakan, Allah yang memperhatikan. Sama seperti dia memperhatikan Abraham. Hanya apakah kita punya iman seperti Abraham? Yang kemudian Allah itu menyediakan sebagai pengganti dari anaknya Ishak. Abraham memang sempat protes Bapak Ibu. Dalam arti kata begini, ini Allah memakai cara orang penyembah berhala. Mempersembahkan anak dijadikan korban. Itu saat itu Bapak Ibu adalah persembahan-persembahan yang sudah biasa diberikan oleh bangsa Kanaan kepada Molok, Asitoret, dewa-dewa yang menjijikkan. Mereka tidak segan-segan memberikan anaknya. Tidak segan-segan. Sekarang Allah memakai cara itu. Tapi Abraham menepis itu. Ini yang mengajak saya adalah Allah. Maka Abraham kemudian mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Dan membuang pikiran-pikiran cara-cara orang yang berhala. Yang dia tahu Allah yang meminta. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yehova Jireh adalah bagian dari providensia Allah. Ada dua bagian yang menarik dalam providensia Allah ini. Jadi kalau ini providensia Allah, maka salah satu bagian dari providensia Allah, providensia itu Allah menyediakan atau kepedulian Allah. Salah satu bagian dari kepedulian Allah, providensia Allah ini adalah Yehova Jireh. Di samping tadi saya sebutkan Yehova Roi, El Roi. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Atau di samping juga Yehova Rafa, Allah penyembuhku. Semuanya itu adalah satu bagian dari providensia Allah. Pemeliharaan Allah kepada umatnya. Providensia Allah. Penyedia. Yang pertama, Yehova Jireh ini adalah pemeliharaan Allah. Bukan hanya kepada manusia. Tapi juga alam semesta ciptaannya juga Allah ambil bagian di dalam pemeliharaannya. Tapi tetap manusia itu adalah fokus yang utama dari pemeliharaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, mengapa muncul ayat yang berkata, lihatlah burung di udara yang Tuhan pelihara.
Ya kan? Masa kan Allah nggak memelihara engkau gitu. Mengapa kamu khawatir? Lihatlah burung di udara. Mengapa kamu khawatir? Lihat itu bunga di taman yang Allah dandani. Yang Allah percantik. Tidak mungkin Allah membiarkan engkau. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana pemeliharaan Tuhan ini terjadi dalam hidup kita? Pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita saat kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Tapi faktanya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita sedang menantikan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Masih ingat ya mengenai lukisan Mona Lisa? Ya kan? Karangan Leonardo da Vinci. Berapa lama lukisan itu dibentuk? 16 tahun lamanya lukisan itu digarap oleh Leonardo da Vinci sampai kemudian menghasilkan sebuah karya yang baik. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu, tidak ada hal yang instan yang terjadi. Kadang pemeliharaan Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Ya, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tapi kadang kita itu menerima berkat yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya pernah kesaksian kepada Bapak Ibu, bagaimana saya ngalami kerugian banyak kan. Tahun berapa itu? Tapi kemudian saya ikhlaskan. Ya, tahun 95, 96, saya ngalami kerugian Bapak Ibu. Sempat stres saya. Tapi kemudian Tuhan tegur untuk saya bisa menerima keadaan itu. Dan betul-betul Bapak Ibu. Hari itu kemudian saya berkata, hari ini hari terakhir saya mengharapkan pengembalian dari apa yang hak saya. Tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Di mana pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan Tuhan kemudian berjalan. Dengan berjalannya waktu, saya terus dipelihara Tuhan, dipelihara Tuhan, dipelihara Tuhan, dipelihara Tuhan. Sama seperti itulah lukisan Mona Lisa yang kita kenal yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. 16 tahun lamanya Leonardo da Vinci, bahkan menyelesaikannya pada bulan Mei tahun berapa itu? 16 tahun itu. Saya ingat bulannya karena kemarin saya ngajar. Menjelang kematian dia, baru selesai lukisan itu. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan sekarang Tuhan pelihara kita, amin. Ya kan? Sampai dengan sekarang Tuhan pelihara kita. Jadi bagaimana Jehovah Jireh ini berbicara juga tentang pemeliharaan Tuhan, karena Allah itu peduli kepada kita manusia, tapi juga Allah peduli kepada ciptaannya. Dan lewat ciptaannya sering sekali manusia diajar oleh Allah untuk melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap ciptaannya. Mungkin ada yang khawatir dan berkata, saya khawatir. Dan Tuhan berkata, pandang burung pipit di udara. Tuhan pelihara. Lihatlah bunga bakung di padang, Tuhan dandani, dan tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hal yang kedua, Jehovah Jireh adalah bagian dari providensia Allah. Hal yang kedua adalah kedaulatan Allah. Jadi Jehovah Jireh itu berbicara dua hal Bapak Ibu. Allah memelihara kita, dan yang kedua, di situ ada kandungan kedaulatan Allah. Memegang kendali atas manusia dan bukan sebaliknya manusia memegang kendali Allah. Saya ulang Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti. Karena kadang-kadang kita ini berada di posisi yang salah. Kita mengendalikan Tuhan. Kedaulatan Allah itu memegang kendali manusia. Bukan sebaliknya manusia yang mengendalikan Tuhan.
Jadi providensia ini ada dua kandungan. Yang pertama, Allah memelihara kita. Yang kedua, Dia punya kedaulatan atas diri kita. Sekalipun Dia Jehovah Jireh, Allah yang memperhatikan, Allah yang melihat, Allah yang menyediakan, bukan berarti kita bisa ngatur Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Jehovah Jireh dan segala keperluanmu. Begitu kata firman Tuhan dalam Filipi tadi. Dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Yang dimaksud segala keperluan adalah keperluan jasmani, kebutuhan akan fisik, kebutuhan akan materi, dan keperluan rohani kita. Di sini ada kebutuhan jiwa kita, di sini ada ketenangan, dan di sini ada kekuatan iman. Ya, minta tolong dibacakan Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Iya, segala berkat rohani di dalam surga. Amin Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan jiwa kita. Itu adalah ketenangan jiwa kita. Itu adalah kekuatan iman kita. Lalu apa? Itu keperluan kita ya. Berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga itu berbicara satu hal Bapak Ibu. Berkat rohani dalam surga hanya berbicara satu hal saja. Yaitu keselamatan jiwa kita. Diberkati kita. Karena kita punya kepastian keselamatan itu, keperluan rohani kita, maka kebutuhan jiwa kita ini dipenuhi oleh Tuhan. Kita ada ketenangan karena kita merasakan kepastian keselamatan. Kita punya kepastian keselamatan sehingga kita punya kekuatan iman. Hari-hari ini memang tidak, ya mau saya katakan gimana Bapak Ibu ya, berturut-turut ini ya. Maaf ya Pak Budi ya. Ya, istri telah dipanggil pulang. Tidak lama kemudian Ibu Pardi dipanggil pulang. Tapi kekuatan yang mereka punya, dua saudara kita ini, ya, karena ada kepastian keselamatan Bapak Ibu. Ada kepastian keselamatan. Keluarga pun juga demikian. Ya, saya juga pernah merasakan kehilangan Pak Budi ya. Jadi saya bisa sampaikan. Saya yakin keluarga di Pak Budi juga begitu. Punya kekuatan, punya keyakinan. Bahwa istri Pak Budi, ibu dari anak-anak Ibu Lani ini, ya punya kekuatan. Karena merasa yakin bahwa ibu mereka, istri Pak Budi ini, menerima berkat rohani di surga. Keselamatan jiwa. Begitu pula dengan Bu Pardi yang kemarin dipanggil Tuhan. Satu persatu kita kehilangan Bapak Ibu. Tapi mereka adalah orang-orang yang menerima berkat-berkat rohani, keselamatan jiwa. Nah, jadi kita tenang karena Allah yang menyediakan. Amin. Allah yang menyediakan. Berkat rohani itu Allah yang menyediakan. Berkat fisik, berkat materi, Allah yang menyediakan. Ada yang kekurangan enggak? Tolong angkat tangan. Ada yang enggak bisa makan enggak? Enggak ada kan? Kalau ada di antara Bapak Ibu, saya enggak bisa makan, datanglah ke gereja. Karena sama-sama kita juga enggak bisa makan. Enggak Bapak Ibu, datang ke gereja, pasti ada makanan. Ya, mosok podo, ada di situ. Paling tidak nasi ada di situ. Ya, karena Lismar Pak Pendeta nasi berasnya tinggal 2 kilo, beli Lismar. Ya.
Ya, enak. Allah menyediakan Bapak Ibu. Percayalah, yang penting kita punya iman seperti Abraham. Tanpa ragu, tanpa bimbang, percaya kepada Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu. Amin. Pasti sediakan. Ya. Tuhan akan menyediakan kebutuhan fisik kita. Terlebih lagi kebutuhan rohani kita Bapak Ibu. Karena ayat ini sedang berbicara tentang berkat rohani itu satu hal saja. Keselamatan jiwa kita yang mahal. Keselamatan jiwa kita. Dari situlah kemudian muncul ketenangan jiwa kita, kebutuhan jiwa yang diselamatkan ini Bapak Ibu. Ini kan kebutuhan yang pokok sebenarnya ini. Kebutuhan jiwa itu kebutuhan yang pokok Bapak Ibu. Mau kemana kita? Kita hidup juga sementara dalam dunia ini Bapak Ibu. 70, 80 tahun, Bupardi 85 tahun. Masih ada lagi. Tuh. Busis berapa tahun itu ya. Nah. Gak perlu kita takut. Karena kebutuhan jiwa ini dipenuhi dengan keselamatan. Yang menyebabkan kita punya ketenangan dan kemudian kita punya kekuatan iman. Jehovah Jireh hebat Bapak Ibu. Allah kita hebat, Jehovah Jireh itu. Penyedia dari apa yang tidak mungkin. Keselamatan jiwa itu hal yang mustahil, tapi Tuhan sediakan. Lewat korban anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Jehovah Jireh dikatakan tadi, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kepastian providensia Allah. Karena tak perlu diragukan ya, karena ini ya, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus ini berbicara begini Bapak Ibu. Ini providensia Allah, kepastian providensia. Jehovah Jireh itu providensia Allah, tak perlu diragukan. Sebab betapa kaya dan mulianya Tuhan Yesus Kristus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya, kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus itu tak perlu diragukan lagi. Maka dijamin ada providensia Allah, dijamin ada Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Matius 28 ayat 18 berkata, segala kuasa diserahkan kepadaku, baik yang di surga maupun yang di bumi, diserahkan kepadaku. Perkataan Tuhan Yesus. Berbicara mengenai kekayaan. Efesus 1 ayat yang ke-10. Tolong dibaca, Efesus 1 ayat ke-10. Efesus 1 ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Amin. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Kristus kemuliaannya karena dia sebagai kepala. Bukan hanya berbicara tentang materi di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa diberikan kepadaku. Tapi juga kegenapan dari semuanya itu, Kristus adalah kepala baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikian juga di Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 18. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama untuk kita bisa punya kekuatan iman kita. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ke-11. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terakhir Bapak Ibu.
Jadi tujuan Jehovah Jireh adalah menghilangkan rasa khawatir manusia akan percaya Allah itu memelihara. Menghilangkan rasa khawatir manusia karena percaya Allah itu pasti memelihara kita. Tuhan memberkati. Amin. Dengan penuh hormat kepada Allah yang melihat, memperhatikan, dan menyediakan, kita naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memperhatikan, Allah yang melihat. Mari kita satu dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama ucapan syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan. Anugerah-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pemenuhan-pemenuhan hidup kami. Baik kebutuhan fisik kami, materi kami, maupun kebutuhan jiwa kami Tuhan. Engkau sudah sediakan, Engkau sudah lakukan Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, tempat ini, ibadah ini Tuhan.
Kami pulang di dalam damai sejahtera, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Allah Yehova Jireh, Allah penyedia, Allah yang sungguh baik, memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku. Dalam rumah tangga diberkati, dalam usaha pekerjaan diberkati, dalam keluarga diberkati, anak-anak, menantu, cucu, dimanapun berada, di dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari segala tipu daya iblis. Dan nama Tuhan dipermuliakan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Jika ada yang sakit hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam keadaan kekurangan, urapilah hamba-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Jika sebentar juga anak-anak-Mu ini akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, persembahan khusus, persembahan sukarela, maupun perpuluhan, Tuhan memberkati. Tuhan pelihara mereka. Bahkan lebih dari itu Tuhan, Tuhan limpahi mereka dengan berkat-berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati, pakai mereka Tuhan, lebih hebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati.